Saya aja yang dari bahasa Jepang bikin konten bahasa Minang loh, tentang kebahasaan. Mana nih yang dari sastra Minang? Mana nih yang dari balai bahasa? Mana nih duta bahasa? Kok nggak ada bikin konten kayak gini? Halo, selamat pagi sahabat Badaso. Kembali lagi dengan saya, Afika Leoni, Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan senior bahasa, yaitu senior Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Baik, halo sahabat Badaso. Kembali lagi dengan saya, Vika. Kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum narasumber kita memperkenalkan diri lebih lanjut, saya akan bercerita sedikit mengenai konten. Siap. Pada saat sekarang ini, kita juga sedang melakukan sebuah konten, membuat sebuah konten, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana nih untuk pelaksanaan, pembuatan, dan sekaligus belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah konten ataupun meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap konten itu sendiri. Saat sekarang ini saya bersama Bang Desbi Sugari. Kalau masyarakat Minangkabau ya, khususnya daerah Sumatera Barat, sudah sangat akrab lah dengan nama Bang Desbi ini. Karena Bang Desbi ini merupakan founder atau penemu ataupun pendiri dari akun Instagram yang bernama @ota_lapau. Dan itu sangat sudah dikenal oleh masyarakat bahwa akun Instagram tersebut sering membahas tentang kebahasaan ataupun hal-hal yang dikemas dalam bentuk hal-hal yang lucu namun bersifat informatif dan edukatif untuk masyarakat. Mungkin untuk lebih lanjutnya terkait dengan siapa nih Vika berada sekarang, Vika bersama sekarang, kita dengarkan langsung. Mungkin Bang Desbi boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Oke, saya Desbi Sugari dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, aduh. Halo, sanak sadanyo, namo Ambo Desbi Sugari. Ambo adalah founder dari Instagram @ota_lapau dan kini alhamdulillah sudah memiliki followers atau pengikut sekitar 720-an. 720 ribuan. Bukan 720-an aja ya, 720 ada ribuan. Ribunya di belakangnya. Alhamdulillah. Dan itu sudah didirikan dari tahun 2015 sampai sekarang sudah 8 tahun. Itu alhamdulillah kami konsisten untuk membuat konten yang berhubungan dengan Minang. Entah itu bahasanya, kebudayaan, lebih ke habit orangnya, bahkan sampai kita membahas tentang politik dan segala macam yang berhubungan dengan, ada hubungannya dengan Minangkabau gitu. Oke, baik. Nah, sahabat Badaso masih ingat dong ya dengan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Yap. Bang Desbi yang bersama saya saat sekarang ini bukan hanya melestarikan bahasa daerah, namun Bang Desbi juga memiliki kemampuan dan keterampilan di bahasa asing. Mengingat latar belakang Bang Desbi juga di pendidikan khususnya pada Prodi Sastra Jepang, Universitas Andalas. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kenapa nih awalnya di Sastra Jepang, terus sekarang berkiprah di bahasa daerah? Ini Bang Desbi ini bisa saya katakan representasi dari Trigatra Bangun Bahasa ini. Coba. All in one ya? Iya, all in one. Oke. Nah, memang secara basic untuk di perkuliahan, memang itu Desbi sendiri dari Prodi Bahasa dan Sastra Jepang. Namun, kalau dari pribadinya sendiri, otomatis saya Desbi Sugari lahir dan besar tumbuh dari keluarga Minang. Dan juga emang dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia juga. Nah, ketika berbahasa Jepang, Desbi melihat fenomena gini. Banyak orang berlomba-lomba untuk menguasai bahasa asing. Namun, sangat disayangkan meninggalkan bahasa ibunya sendiri, bahasa Minang. Nah, kita lihat fenomena yang sekarang, banyak anak-anak yang udah mencampur adukkan bahasa Minangnya, pakai nggak apa-apa doh, iya. kamunya nggak ada lagi, kan? Jadi dibilang bahasa Indonesia yang bagus pun enggak ya Pak? Itu ibaratnya udah melanggar dua trigatra tadi. Bahasa Indonesianya udah enggak,
nggak sepenuhnya bahasa Indonesia. Bahasa Minangnya juga nggak sepenuhnya bahasa Minang yang bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu men-trigger Desbi untuk bikin konten bahasa Minang biar anak-anak muda sekarang ini tertrigger untuk bisa dan mengenal bahasanya sendiri. Kemarin juga ada dibahas di dalam forum, juga ada kenapa sih anak-anak sekarang untuk Gen Z kita ngobrol menggunakan yang, kalau saya kan tergolong milenial gitu ya. Itu kan cuma beda beberapa tahun, tapi anak-anak di Gen Z ketika Desbi bilang kosakata berbahasa Minang, mereka sering bingung. Contohnya, Desbi bilang jolong, mereka bingung. Karena jolong itu kan awal-awal, permulaan gitu ya. Jolong lahir, berarti awal lahir gitu, permulaan lahir. Itu mereka bingung. Terus Desbi bilang juga inggan kokateh, mereka juga bingung. Inggan kokateh kok apa nih Bang C? Nah, jadi banyak kosakata Minang yang menurut Desbi sebagai anak milenial ini biasa loh sebenarnya, kosakatanya nggak terlalu parah, nggak terlalu ribet banget, nggak terlalu sulit. Kalau misalnya emang dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang digunakan dalam lagu, itu saya salut ya sendiri kepada lagu-lagu Minang yang bisa menjadi referensi bahwa kosakata Minang ini ternyata banyak loh yang tidak terpakai sekarang. Contohnya santano, ya santano bapisah gitu kan, itu udah nggak dipakai lagi. Nah, Desbi pengen anak-anak muda sekarang bisa mengenal bahasanya sendiri. Oke, bahasa Indonesia itu keren, itu kan masuk ke Trigatra juga, utamakan bahasa Indonesia. Tapi bahasa daerah kalau perlu dilestarikan. Kalau kita sendiri sebagai orang Minang mencampur adukkan itu semua, ujung-ujungnya mungkin di tahun 2050 bahasa Minang ini bukan bahasa Minang yang kita kenal sekarang. Mungkin orang tidak tahu dengan Ambo lagi, karena orang sudah jarang menyebut kata Ambo. Mereka sering pakai awak, ya. Malah sering pakai aku kamu, ya kan? Aku maleh mah, akan gitu ya. Lebih banyak pakai aku. Berarti otomatis kata-kata Ambo, awak itu sendiri bisa jadi akan hilang kayak di tahun 2050 atau di tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita pengen bahasa Minang tetap lestari, bahasa Indonesianya tetap kita utamakan gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya alasan dari Bang Desbi ini untuk pelestarian bahasa daerah itu sendiri. Tadi Bang Desbi menyatakan 2050 nih bakal jadi apa kalau generasi muda tidak melestarikan bahasa daerah. Karena dengan adanya campur kode yang dilakukan oleh generasi muda ataupun masyarakat yang tidak mengenali lagi bahasa-bahasa daerah, itu akan menghilangkan atau memudarkan muruah dari bahasa daerah itu sendiri. Ngomong-ngomong nih Bang Desbi, tadi sempat Bang Desbi menyatakan bahwa di Instagram @ota_lapau itu sudah mencapai 700-an ribu followers atau pengikut. Itu bukan suatu hal yang gampang ya Sobat Badaso ya. Karena untuk mengumpulkan satu demi satu pengikut itu juga butuh usaha, butuh sesuatu yang kita berikan sehingga orang tertarik untuk bergabung atau melihat konten kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana nih Bang perjalanannya bisa sampai dapat 700.000 pengikut ini, bisa disampaikan kepada penonton kita? Ya benar. Alhamdulillahnya sudah 700 ribuan. Itu memang dari tahun 2015. Yang paling benang merahnya itu adalah konsistensi. Tapi lebih dari itu semua, kita dari awal sudah tahu nih goalsnya apa. Kepada siapa kita bikin konten ini. Kalau pada zaman itu anak-anak milenial yang seusia saya waktu itu tahun 2015, tujuannya emang itu udah jelas. Oke, define your goal. Oke, definisikan goal kamu. Apa tujuan kamu? Ternyata target audiensnya adalah untuk anak milenial. Kemaslah konten tersebut yang anak milenial banget. Ya, kalau misalnya target kita anak-anak Gen Z, kemaslah konten-konten itu yang anak-anak Gen Z banget, yang TikTokable kayak gitu ya, yang bagaimana anak-anak TikTok lebih sangat kreatif bahasa dan penyampaiannya. Nah, karena kita sudah menentukan goalsnya ini, target audiensnya adalah seorang anak milenial, kami alhamdulillah di Ota Lapau kita bikin konten-konten yang berhubungan dengan anak milenial. Nah, setelah itu kita memang harus yang namanya jangan konsisten, itu kan bisa menjadi pembunuh juga. Kita konsisten bikin konten kayak gini terus, yang ada malahan bosan. Orang penontonnya tidak berkembang. Nah, kita juga harus punya insting untuk menebak sekarang, oh
sekarang lagi tren apa nih? Dan tren apa yang akan ada di masa setelah ini? Oh ternyata, oh ini akan bergeraknya video ini tidak landscape lagi, akan potret. Kita harus cepat bikin itu, langsung bikin potret. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cukup cepat, dengan perkembangan teknologi cukup cepat, bisa kita konsistensi tapi tetap bikin yang namanya pembaharuan terhadap akun kita dan beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini, biar kita nggak ketinggalan, biar kita tidak ditinggalkan. Kalau misalnya Otelapau stuck di akun meme aja, akun meme yang lucu-lucuannya hanya berupa foto, mungkin Otelapau tidak akan sampai 700 ribuan seperti ini. Mungkin akan terhenti di angka 100 ribu atau 200 ribu kita. Baik, konsistensi dan kita juga harus terus berkembang. Betul. Karena kalau memang hanya pada zona nyamannya saja, itu yang membuat orang-orang bosan dengan konten kita. Itu hal yang menarik sekali, sahabat Badaso. Pertanyaannya nih, Bang Desbi, bagaimana cara kita bisa berkembang tapi tetap mempertahankan identitas kita? Terkadang kita terlalu mengikuti perkembangan itu, kita kehilangan identitas nih. Betul keunikan sekali. Konten kita bisa hilang karena makin banyak kan para pembuat konten yang membuat kita ke-trigger atau kita merasa, oh kita harus kayak dia nih supaya lebih maju lagi. Akhirnya kehilangan identitas ataupun niat kita di awal tadi. Gimana tuh Bang? Oke, siap. Nah, sebenarnya untuk identify your goal itu lebih ke pertama audiens kita. Dan kita juga identifikasi diri kita sendiri. Kalau bahasa itunya, tahu diri lah ya. Tahu diri. Iya. Kita tahu diri untuk kita bikin konten ini benang merahnya apa? Benang merahnya itu misalnya hiburan. Fokus itu aja benang merahnya. Walaupun nanti hiburannya lebih ke video, ke foto, tapi tetap benang merahnya itu adalah sebuah hiburan. Nah, itu jangan keluar dari situ karena itu yang akan membuat kita ditinggalkan oleh orang lain. Terlalu berubah dari yang tadi bahas tentang hiburan, lucu-lucuan, tiba-tiba bahas hal yang lain yang misalnya ya parenting kan langsung jumping gitu kan. Jadi kita walaupun kita akan berkembang tapi jangan keluar dari benang merah kita yang sudah kita tentukan dari awal. Oke. Benang merahnya itu ibaratnya kita bikin suatu pondasi, jangan sampai lari dari pondasi yang awal. Kalau mau bangun gedung, kita bikin pondasinya gedung, ya yang akan dibangun juga gedung nanti. Jangan tiba-tiba pondasi gedung tiba-tiba udah ada kolam renang. Wah, kalau kolam renang sebagai aksesoris boleh. Boleh, tapi kalau tujuannya diganti langsung kolam renang 3 tingkat waterboom gitu ya. Kaget juga nih masyarakat. Oke, baik Bang Desbi. Terkait tadi kita sudah bahas gimana cara untuk mendapatkan pengikut bisa sebanyak itu, keunikan dari konten itu sendiri. Nah, tadi Bang Desbi sudah menjelaskan bahwa konten Bang Desbi itu berkaitan dengan konten kebahasaan, khususnya bahasa daerah, bahasa Minang, yang dikemas dengan keunikan tersendiri. Namun, pada saat sekarang ini, seperti yang Bang Desbi bilang, banyak generasi muda itu yang sekarang mencampur-campurkan bahasa, menganggap bahasa daerah itu bahasa yang kuno, padahal itu adalah bahasa ibu yang mungkin pertama kali dikenal ataupun didengar oleh kita gitu ya. Nah, bagaimana nih, kenapa Bang Desbi tetap bisa mempertahankan konten bahasa Minang di samping banyak sekali masyarakat ataupun generasi muda yang sudah pindah haluan ke bahasa Indonesia, bahasa nasional kita atau ke bahasa asing? Sehingga makin lama kelamaan itu bahasa daerah sudah mulai tersingkirkan, memudar. Eksistensinya udah nggak ini lagi jika disandingkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing gitu. Nah, apa nih yang bikin Bang Desbi tetap bertahan? Siap. Nah, sebenarnya kalau untuk di akun pribadi itu Desbi Sugari, di Desbi Sugari baik di TikTok maupun Instagram, itu sebenarnya Desbi bikin gini. Desbi kan basicnya bahasa Jepang nih, tapi benang merahnya adalah Desbi anak linguistik, orang kebahasaan. Kalau di linguistik kan ada linguistik umumnya, kita bisa menuju bahasa manapun dengan linguistik ini. Nah, Desbi sendiri walaupun dari bahasa Jepang ke bahasa Minang, itu kita Desbi punya benang merahnya yaitu bahasa. Nah, Desbi sendiri bikin akun untuk membahas tentang bahasa ini sebenarnya bukan untuk pribadi, buat FYP, buat terkenal. Intinya bukan buat terkenal, tapi men-trigger buat memantik
anak-anak dari sastra daerah, dari sastra Minang, mana nih kontennya gitu. Saya aja yang dari bahasa Jepang bikin konten bahasa Minang loh, tentang kebahasaan. Mana nih yang dari sastra Minang, mana nih yang dari Balai Bahasa, mana nih Duta Bahasa, kok nggak ada bikin konten kayak gini. Nah, dengan men-trigger atau memantik teman-teman dari yang berhubungan dengan bahasa Minang itu sendiri atau bahasa daerah, itu di sini pengennya akan ada lahir konten-konten kreator dari kebahasaan yang membahas bahasa Minang banyak banget Minang. Jadi Despi pengen suatu saat nanti sekarang tahun 2023 akhir di 2024 akan ada minimalnya 10 konten kreator yang bahas tentang bahasa Minang sehingga bahasa Minang itu sendiri tetap terlestarikan dan anak-anak muda tersendiri yang tadinya lupa, oh setidaknya walaupun dia nggak tertarik awalnya, dia melihat, dia tahu, ya kan. Inti dari membuat konten untuk di sosial media kan sebenarnya inti pertama itu adalah untuk kesadaran atau awareness. Nah, yang penting mereka sadar dulu. Oh, ternyata ada loh bahasa Minangnya Santano. Cukup itu aja dulu. Tapi karena sering kita konsisten bikin, kan ibaratnya pernah buka Google, bikin misalnya sepatu apa gitu minta cari, atau misalnya di akun e-commerce bikin sepatu, cari sepatu, nanti kita bikin di Google, ketik apa gitu, atau pencarian ada sepatu lagi, bikin pakai aplikasi lain keluar lagi sepatu. Itu kan kayak dihantui. Nah, di sini pengen anak-anak muda ini kayak dihantui dengan bahasa daerah. Jadi mereka secara langsung terbiasa, oh ini bahasa daerah Minang, oh ini bahasa Minang. Akhirnya mereka cinta secara tak langsung, mereka akan mencintai bahasa mereka sendiri. Yaitu harusnya tidak hanya Desbi, tapi juga dibantu oleh teman-teman pegiat bahasa sendiri gitu. Oke, baik. Jadi ya, sahabat Badaso, dengan kehadirannya Bang Desbi ini juga sebenarnya memantik atau memberikan motivasi kepada kita generasi muda untuk dapat memberikan hal-hal positif tentang kebahasaan untuk masyarakat. Karena dari hal-hal kecil, anggap nih satu hari ada kosakata baru saja, untuk 1 bulan itu udah 30 kosakata. Betul. Untuk 1 tahun itu udah banyak kosakata baru yang mungkin sudah mulai memudar di masyarakat. Ngomong-ngomong nih Bang Desbi kan dari jurusan sastra Jepang ya. Pernah terfikirkan nggak dulu untuk menjadi konten kreator? Sebenarnya itu tidak pernah terfikirkan karena di tahun Desbi kuliah itu dari 2007 sampai 2012 itu belum bisa dibilang sangat sedikit konten kreator. Itu pun hanya yang nama-nama besar, yang emang secara artis atau komika yang bikin konten. Kalau untuk ini kan ilmunya ilmu baru. Jadi semua orang, Desbi yakin banget semua konten kreator yang ada di Indonesia maupun di dunia tidak punya basic konten kreator. Desbi yakin banget. Tapi mereka mau belajar, mau berkembang, mau membuat ciri khas mereka sendiri sehingga mereka dikenal. Nah, untuk Desbi sendiri emang tidak pernah terfikirkan untuk jadi konten kreator. Itu mengalir begitu saja. Kita punya basic di bahasa, otomatis di dunia konten kreator. Kok Desbi bikin kontennya yang lucu-lucu aja, kan Desbi orang anak bahasa. Nah itu Desbi sendiri sebagai anak bahasa kayak punya tanggung jawab, kamu anak bahasa loh, kok nggak ada bikin konten bahasa. Benar. Itu baik, ternyata seorang Desbi ini dengan pengikut di Otalapau sudah sampai 700.000 tidak pernah terfikirkan awalnya untuk menjadi pembuat konten. Betul. Karena dengan adanya proses belajar, kepedulian, dan rasa ingin memberikan implementasi dari ilmu yang sudah didapatkan, itulah yang membuat Bang Desbi ada pada titik ini. Ya. Nah, pertanyaannya nih Bang Desbi, dengan perjalanan dari tahun 2015 dengan membuat akun Instagram @ota_lapau yang sebelumnya masih sedikit, pembuat konten itu masih sedikit, dan awalnya cuma bikin dalam bentuk foto bukan video, tentu perjalanan itu akan penuh dengan kenangan. Oh ya, betul. Benar. Dan tentu akan ada manis dan pahitnya. Mungkin pernah juga terpikirkan, udah nggak usah lanjut nih. Mungkin pernah ya. Atau lagi menggebu-gebunya, atau lagi down-nya, lagi nggak semangat-semangatnya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan sampai saat sekarang ini, dari awal @ota_lapau ini berdiri sampai sekarang? Oke. Yang sebenarnya Desbi banyak punya kesan yang bagus untuk di dunia sosial media. Yang kesan terbagus itu kalau bagi Desbi, ketika kita bikin konten dan direspon positif oleh masyarakat, itu kayak kepuasan batin tersendiri. Wah,
saya bikin konten dan orang nonton dan orang pun senang, tidak ada hujatan yang negatif, ya otomatis kalau misalnya kesan buruknya banyak hujatan, banyak ancaman kayak gitu. Padahal kita misalnya kita bikin konten, kita di Otalapo juga mewadahi para konten kreator, konten kreator baru yang mereka yang tadinya followersnya cuma sedikit, kita saling bertukar impact. Kita promosikan di Otalapo, dia dapat impact. Nah seperti itu. Jadi untuk di konten sendiri, untuk membuat Desbi tidak bosan, ketika bosan, misalnya ada momen tertentu Desbi bosan, Desbi mikir, hey Desbi, tujuan kamu itu apa? Oke, fokus kepada tujuan kamu, sekarang tetap lakukan apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Oke, berarti ada pengalaman manisnya dan ada juga pahitnya. Tadi ada kepuasan batin tersendiri ketika masyarakat mengapresiasi konten itu, dan mungkin masyarakat bisa mempelajari apa yang sebenarnya diberikan, edukasi apa yang diberikan dalam konten itu. Yang kedua, ternyata ada pengalaman yang tidak menyenangkan juga, baik itu hujatan ataupun ancaman. Jadi untuk menjadi seorang pembuat konten, ada satu hal juga yang penting, bukan hanya ide, bukan hanya ada niat, tapi juga keberanian. Betul. Keberanian untuk mengambil risiko. Risiko bukan hanya risiko positif ataupun negatif. Pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya, dan itu haruslah berani untuk diterima. Betul. Terakhir nih, Bang Desbi, apa pesan dan kesan yang akan diberikan kepada generasi muda untuk terkait dengan konten ini? Oke, untuk teman-teman di gen itu lebih ke milenial walaupun Gen Z, Desbi cuma berpesan yang Trigatha bangun bahasa itu sendiri itu sebenarnya kata-kata yang sangat-sangat bagus. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, itu kata-katanya sangat-sangat bagus. Desbi pengen anak-anak muda sekarang pelajarilah bahasa daerahmu sendiri, cintailah bahasa daerahmu sendiri. Cara mencintainya itu banyak. Dengan menggunakan bahasa Minang sehari-hari itu aja sudah merupakan suatu bentuk kecintaan terhadap bahasa daerah. Nah, kalau bagi yang pegiat bahasa, bikinlah konten-konten bahasa yang benar-benar ada impact-nya bagi masyarakat. Ada impact-nya bagi anak-anak muda sekarang supaya tidak melakukan, supaya tidak ada bahasa-bahasa daerah kita ini yang hilang pada saat nanti. Masa kita sebagai anak daerah mau bahasa daerah kita sendiri hilang dari permukaan bumi? Nah, gitu. Luar biasa sekali ya sahabat Badaso. Jadi cintailah bahasamu dengan caramu sendiri. Betul. Cara mencintai bukan hanya satu, banyak caranya. Betul. Temukanlah cara untuk mencintai itu. Siap. Baik teman-teman ataupun sahabat Badaso, kita sudah berakhir pada sesi ataupun kegiatan siniar ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bang Desbi itu membawa atau memberikan impact ataupun dampak positif kepada kita generasi muda. Mungkin karena sudah berakhir, kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya di Siniar Badaso dalam obrolan. Saya Afika Leoni, sampai jumpa di Siniar selanjutnya.